Mohon maaf, anak nggak bisa. Bib, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, gak kepake sama anak. Yang menafikan, woi. Hah? Ada nggak? Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bahar ditanya, apakah jadi habaib harus tes DNA dulu? Jawabannya terlihat penuh dengan kepanikan. Habib Bahar menjawab, haram, sebagaimana para ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Padahal imam besarnya para habaib sendiri itu menyatakan dengan adanya rambut dari Rasulullah SAW bisa diketahui genetikanya. Kalau orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka pasti ada kesamaan genetika dengan rambutnya Rasulullah SAW. Tetapi Habib Bahar ini malah menafikan imam besarnya sendiri. Jadi jawaban dari Habib Bahar ini justru menunjukkan kepanikan dan ketakutan. Sebenarnya nggak perlu takut tes DNA. Jika memang mereka benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW, dengan adanya tes DNA secara otomatis itu akan menguatkan mereka bahwa mereka adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Tetapi kenapa malah sebagian besar dari para habaib itu ketakutan, kepanikan ketika disuruh tes DNA? Ini ada apa sebenarnya? Jangan-jangan memang mereka itu takut ketahuan aslinya bahwa mereka bukan keturunan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang Habib Bahar katakan, jika ada kitab yang mensahihkan para habaib Ba'alawi ini keturunan Rasulullah SAW, mana kitab yang membatalkan? Ada apa tidak kitab yang membatalkan nasab para habaib Ba'alawi?
logikanya bukan seperti itu, Beb. Logikanya setelah dilakukan kajian tentang nasab para habaib Ba'lawi ini yang mengaku keturunan Rasulullah, ternyata dalam kurun abad sekitar 5 atau 6 abad itu tidak ada nama Ubaidillah. Dari mulai abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-8. Itu nama Ubaidillah itu tidak ada dalam catatan nasab. Tetapi pada abad ke-9 itu baru muncul nama Ubaidillah yang menjadi datuknya para habaib Ba'lawi ini. Lantas otomatis muncul kecurigaan. Nah, selama ini nggak ada catatannya, kok tiba-tiba di abad ke-9 ini ada catatan nama Ubaidillah. Ya otomatis sangat meragukan akan kebenaran dari catatan nasab Ubaidillah ini. Makanya perlu dikaji. Logikanya seperti itu. Bukan mana ada kitab yang membatalkan. Karena saya lihat kebanyakan dari para habaib ini dalam berfikirnya, dalam berlogikanya seakan-akan sudah terbalik-balik. Sebagian ada juga habib yang mengatakan jika membatalkan nasab para habaib maka batallah ilmu seluruh ulama di Nusantara, di tanah Jawa. Nah, ini logikanya gimana? Apa antara nasab dengan ilmu itu sama, itu beda? Antara nasab dengan ilmu adalah dua hal yang berbeda. Jika seseorang batal nasabnya yang tadinya diketahui anak si A, ternyata setelah kemudian hari baru diketahui kebenarannya anak si B, maka orang yang menjadi muridnya ya otomatis tidak batal, masih tetap menjadi muridnya. Sanad keilmuannya masih tetap sambung, tidak jadi batal. Jadi cara berlogika sebagian habaib itu sudah terbalik-balik atau memang sengaja dibalik biar untuk kepentingan mereka atau mau memutarbalikkan sejarah atau fakta. Itu kelakuan dari sebagian para habaib memang seperti itu. Ini bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi jejak digitalnya itu memang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.